Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan kami, kelompok 1 mata kuliah Perkembangan Hewan kelas B angkatan 2019 Pendidikan Biologi UPI. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang proses fertilisasi dan macam pembelahan telur. Fertilisasi. Proses meleburnya sel sperma atau pronukleus jantan dengan sel telur atau pronukleus betina dengan kromosom masing-masing N dan membentuk zigot. Fungsi fertilisasi antara lain anfiksis, peleburan materi genetis maternal dan fraternal, mempertahankan diploiditas, determinasi seks secara genetis, dan aktivasi pembelahan sel telur. Fertilisasi internal. Fertilisasi terjadi di dalam tubuh betina, merupakan adaptasi di lingkungan darat. Fertilisasi internal terjadi pada mamalia, contohnya pada manusia. Ciri fertilisasi internal yaitu adanya alat kopulasi pada jantan, disebut penis atau kloaka. Fertilisasinya umumnya terjadi di oviduk atau uterus. Pada manusia misalnya terjadi di 1/3 bagian oviduk. Jumlah sperma relatif banyak dan ovum sedikit. Sedangkan pada fertilisasi eksternal, gamet-gametnya dikeluarkan di luar tubuh betina, sehingga pembuahannya juga terjadi di luar tubuh betina. Betina akan mengeluarkan telur di air, kemudian akan dibuahi oleh sperma. Ciri fertilisasi eksternal terjadi di lingkungan spesifik atau lingkungan cair, sehingga fertilisasi eksternal terjadi pada hewan akuatik, misalnya pada amfibi dan pisces. Beberapa di antaranya mengalami pseudokopulasi. Terjadi oviposisi telur dan ejakulasi, penempatan telur, dan emisi sperma. Fertilisasi diawali dengan reaksi akrosom, yaitu proses pelepasan enzim penetrasi yang memungkinkan spermatozoa menembus zona pelusida dan membuahi oosit. Reaksi ini terjadi ketika sperma bersentuhan dengan zona pelusida oosit. Pada mamalia, reaksi ini terjadi setelah kapasitasi sperma. Akrosom merupakan organel yang mengandung enzim proteolitik yang diproduksi dari badan Golgi. Proses reaksi akrosom dimulai ketika sperma mendekati ovum. Kemudian, zat kimia akan dikeluarkan oleh sel di sekitar ovum yang dapat memicu reaksi akrosom. Akrosom akan berfusi dengan membran sel sperma sehingga terjadi pembengkakan. Setelah itu, enzim hidrolitik di akrosom dilepaskan. Enzim hidrolitik tersebut membuat lubang di zona pelusida saat menumbuhkan filamen aktin dari proses akrosom. Struktur menonjol dari kepala sperma menembus zona pelusida, mengikat reseptor di membran sel telur yang memanjang melalui lapisan vitelin. Lubang pada lapisan vitelin memungkinkan kontak dari fusi membran plasma gamet. Membran menjadi terdepolarisasi menghasilkan polisperma, dan sperma berhasil masuk ke dalam ovum. Granula korteks berfungsi untuk memperkuat membran fertilisasi dan membantu menghasilkan cairan yang mengisi rongga previtelin. Reaksi granula korteks pada berbagai spesies, misalnya pada landak laut, saat fertilisasi ditandai dengan perubahan warna permukaan telur dari kuning menjadi putih. Pada katak dan ikan memiliki granula korteks, namun yang membedakan dengan landak laut adalah telurnya diselubungi membran yang dihasilkan di ovarium. Sedangkan telur pada mamalia, sebagian tidak memiliki granula korteks kecuali manusia dan kelinci. Peningkatan kadar kalsium dalam sitosol sel telur dipicu oleh fusi membran gamet sehingga menyebabkan fusi membran granula korteks dengan membran plasma dan mengeluarkan isinya. Hal tersebut mengakibatkan pembengkakan pada membran vitelin dan penurunan reseptor pengikat sperma sehingga terbentuk selubung fertilisasi atau envelop yang menghambat polisperm. Kembar monozigot terjadi ketika ovum dibuahi oleh sperma dan membentuk satu zigot, lalu membelah menjadi dua embrio yang berbeda. Tergantung dari tahapan pemisahan zigot, kembar identik dapat berbagi amnion yang sama atau berbeda. Kembar monozigot dapat dikategorikan menjadi 4 jenis berdasarkan kapan pembelahan embrio terjadi. Jika pembelahan terjadi sebelum hari ke-6 setelah pembuahan, akan ada 2 plasenta, 2 chorion, dan 2 amnion. Jika terjadi antara ketika hari ke-6 dan ke-10, akan ada 1 plasenta, 1 chorion, dan 2 amnion. Kembar dizigot terjadi apabila terjadi lebih dari satu ovum yang melekat pada dinding rahim yang terbuahi oleh sperma pada saat yang sama. Kemudian ada pula kembar polizigot seperti kembar 3 atau kembar 4
yang terjadi dari campuran monozigot dan dizigot. Kelipatan monozigot jarang terjadi dan mengharuskan satu telur yang dibuahi membelah sekali. Kemudian salah satu zigot membelah lagi menjadi kembar 3 atau zigot lain dapat membelah sekali lagi untuk kembar 4. Kembar siam terjadi saat zigot gagal membelah untuk menjadi 2 embrio sehingga tidak terpisah dengan sempurna. Pembelahan embrio ini terjadi setelah hari ke-14. Bayi kembar siam yang berdempetan di area dada disebut thoracopagus, yang berdempetan di bagian pusar atau omphallopagus, yang berdempetan di tulang belakang atau pygopagus, dan saling membelakangi atau ischiopagus. Mereka berdempetan di bagian pinggul. Kondisi kembar siam yang juga umum ditemukan adalah berdempetan di bagian kepala atau craniopagus, di mana mereka berbagi porsi tempurung kepala dan kemungkinan jaringan otak. Fetus in fetu adalah kondisi langka di mana pada kembar monozigot salah satu fetus tergabung dalam fetus kembarannya selama perkembangan. Fetus yang dominan kemudian berkembang dan fetus kembarannya di dalam perut. Kemudian memakan nutrisi yang diperoleh fetus dominan sebagai parasit. Biasanya keduanya mati sebelum lahir. Tipe telur. Ada beragam tipe telur bila meninjau dari berbagai sumber informasi. Pembahasan ini, tipe telur yang akan dibahas adalah tipe telur berdasarkan cadangan makanannya. Mengapa ada pembagian tipe telur berdasarkan yolk? Karena berhubungan dengan pembelahan dari telur yaitu cadangan makanan atau yolk yang tidak bisa ditembus oleh benang spindle. Jadi, bila berdasarkan yolk atau lesital, tipe telur dapat dilihat dari jumlah dan distribusi yolk. Ada 4 tipe yaitu isolesital, telolesital, mesolesital, centrolesital. Pertama ada isolesital, memiliki sedikit yolk dengan distribusi yang tersebar merata dan inti sel yang terletak di tengah. Mengapa sedikit dan menyebar? Karena tipe telur ini biasanya berkembang di dalam tubuh, sehingga tidak memerlukan banyak cadangan makanan karena bisa mengambil makanan dari dalam tubuh inang. Contohnya pada mamalia, cadangan makanan dapat diambil lewat darah dari plasenta. Selain mamalia, tipe telur ini juga dimiliki oleh Echinodermata, Mollusca, Annelida, dan Amphiosus. Kedua ada tipe telolesital. Jumlah cadangan makanannya lebih banyak dari isolesital dengan distribusinya yang tidak merata yaitu di salah satu sisi kutub dan inti yang terletak di pinggir. Konsentrasi dari yolk yang tinggi di salah satu kutub seperti contohnya pada gambar yaitu yolk di bagian kutub vegetal yang membuat nukleus dan ooplasma dengan konsentrasi yang lebih rendah menjadi bergeser ke kutub lainnya. Pada gambar diperlihatkan inti berada di kutub animal. Tipe telolesital contohnya pada amfibia, Pisces, lamprey, dan lungfish. Ketiga ada tipe megalesital. Jumlah cadangan makanannya sangat banyak bila dibandingkan tipe lain. Distribusi yolk juga sangat merata dan berada di bagian vegetal sehingga menggeser ooplasma dan nukleus menjadi di pinggir dekat kutub animal. Contoh tipe telur ini dari hewan ovipar seperti reptil, amfes, dan mamalia monotremata. Terakhir ada tipe centrolesital. Jumlah cadangan makanannya banyak, dengan distribusi cadangan makanan mengelilingi nukleus yang berada di tengah dari massa yolk atau kuning telur. Contoh telur tipe centrolesital adalah telur insekta, arthropoda, dan beberapa solenterata. Phage adalah pembelahan sel tunggal atau zigot secara cepat menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut blastomer. Stadium cleavage merupakan rangkaian mitosis yang berlangsung berturut-turut segera setelah terjadi pembuahan yang menghasilkan morula dan blastomer. Yang pertama, pada pembelahan isolesital. Pada pembelahan ini terjadi secara simetris. Pada pembelahan telur isolesital, pembelahan pertama dan kedua berlangsung secara vertikal menghasilkan 4 sel. Pembelahan ketiga berlangsung secara horizontal di tengah menghasilkan 18 blastomer. Pembelahan keempat berlangsung secara vertikal dengan 2 bidang pembelahan. Pembelahan kelima dengan 2 bidang pembelahan yang berlangsung secara horizontal. Pembelahan keenam ada 4 pembelahan secara vertikal dan diikuti pembelahan seterusnya, menghasilkan 12 tulang lapis tunggal. Selanjutnya, pembelahan telolesital.
Pada pembelahan ini sedikit tidak simetri karena keberadaan yolk yang tidak tersebar merata. Pada pembelahan pertama dan kedua berlangsung secara vertikal menghasilkan 4 sel, sama seperti isolesital. Pembelahan ketiga secara horizontal mirip pada isolesital namun lebih mendekati kutub anima. Pembelahan keempat berlangsung secara vertikal dengan 2 bidang pembelahan. Pembelahan kelima dengan 2 bidang pembelahan horizontal namun sedikit berbeda, di mana salah satu bidang pembelahan sangat mendekati kutub anima dan yang satunya lagi berada di tengah. Hal ini disebabkan karena di bagian kutub anima terdapat yolk, menghasilkan sueloblastula lapis banyak. Selanjutnya adalah pembelahan megalesital. Pembelahan ini hanya berlangsung pada blastodis kutub anima telur. Pada pembelahan pertama, blastodis membentuk 2 blastomer. Pembelahan kedua tegak lurus dengan pembelahan pertama, menghasilkan 4 blastomer yang tidak terpisah secara sempurna. Pembelahan ketiga, 2 bidang pembelahan simultan sejajar dengan pembelahan pertama menghasilkan 8 blastomer. Pembelahan keempat membelah dalam bidang melingkar dan memotong semua bidang pembelahan terdahulu. Pembelahan kelima adalah pembelahan radial, memotong bidang pembelahan keempat dan menghasilkan blastomer-blastomer tepi yang juga tidak terpisah secara sempurna. Sedangkan pembelahan selanjutnya sukar diikuti. Contoh dari pembelahan ini adalah pada kelas Aves dan reptil. Berikut adalah rumus pembelahannya. Yang terakhir adalah pembelahan sentrolesital. Pembelahan ini hanya terjadi di permukaan saja. Inti zigot akan membelah secara mitosis beberapa kali tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Pada Drosophila sp, dihasilkan inti sebanyak 256 inti yang kemudian dinamakan energit. Selanjutnya, energit-energit ini akan bermigrasi ke bagian tepi telur dan membentuk pol sel pada embrio. Setelah itu, membran oosit akan melipat ke dalam di antara inti, sehingga setiap inti menjadi satu sel tunggal dan menghasilkan blastoderm seluler. Contoh hewan pada pembelahan ini adalah insekta atau pada Drosophila melanogaster. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian dari kami, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.